mudah-mudahan dengan adanya sinar lampu ini, tikus-tikus itu tidak akan muncul lagi. Sebab tikus takut pada cahaya lampu. Semakin terang cahaya lampunya, maka semakin takutlah tikus-tikus itu. Kecuali tikus-tikus kecil. Karena begitu tikus-tikus itu muncul, segera pula kita akan memakluminya dan membiarkan dia muncul dan berlari begitu saja. Kalau tikus yang besar, pastilah tidak akan muncul. Sebab kalau beliau muncul, pastilah kita yang akan lari ketakutan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya cukup akrab dengan tikus. Meskipun saya juga ingin selalu menghindarinya. Kalau tikus kecil, saya merasa jijik dan geli. Sedangkan tikus yang besar, terbayang tidak oleh saudara-saudara kalau saudara dimakan oleh tikus-tikus besar itu? Pasti seluruh tubuh saudara akan habis secara perlahan-lahan. Tikus itu mulai menggerogoti kaki saudara dan tangan saudara. Padahal saudara belum mati. Sebab saudara akan mati jika jantung saudara dimakan habis oleh tikus itu. Saudara jangan berpikir kalau tikus-tikus itu tidak akan mampu menghabiskan seluruh tubuh saudara. Dan saudara perlu tahu, tikus merupakan hewan atau binatang yang paling rakus. Ya, paling rakus. Coba saja saudara simpan makanan di satu tempat, apapun itu, karena tikus makan apapun yang kita makan. Lalu tunggulah beberapa lama, pasti ketika saudara tengok, sebagian makanan itu telah hilang. Tidak percaya kalau makanan itu dimakan oleh tikus? Mudah saja. Saudara tinggal mencari di sekitarnya apakah ada bulatan-bulatan, butiran-butiran lonjong berwarna hitam. Pasti ada. Ya, itu adalah kotoran tikus. Semakin banyak makanan yang hilang, semakin banyak pula kotoran yang akan saudara temukan. Dan beliau-beliau itu tidak akan berhenti sampai makanan itu benar-benar habis, ludes. Sebanyak apapun kita menyimpan makanan, dan yang disisakan untuk kita adalah kotorannya. Nah, terbayang kan kalau tikus-tikus itu makan melebihi kapasitas perutnya. Sebab tikus makan sambil berak. Dan membayangkan, soalnya kita tidak akan pernah tahu kapan beliau-beliau itu makan. Istri saya, ya, di Jalan Mawar, bagus,
Rumahnya juga bagus dan besar kok. Lengkap. Kalau televisi dan alat elektronik belum ada lah. Listriknya nyala. Home theater. Kan tinggal minta sama bapak. Bisa bapakmu atau bapakku. Dua-duanya. Kamu kok kayak tikus? Enggak. Maksudku ada tikus tadi. Enggak, sorry. Enggak ada sebenarnya, cuma 1, 2. Kecil banget. Aku pukul pasti mati. Ya, bersih. Oke. Istri saya juga tidak suka dengan tikus. Pak, bisa dibilang juga sangat benci. Pernah dia melabrak partner bisnis saya karena partner bisnis saya tidak sengaja menyapa saya dengan julukan anak tikus. Ya, anak tikus. Awalnya sih sederhana. Saya diundang oleh teman jurusan seni rupa untuk melihat lukisannya. Biasalah, cara tersembunyi supaya saya atau bapak saya membeli lukisan tersebut. Tapi mana saya mau, kanvas besar itu berisi mayat-mayat yang bergelimpangan. Sapuan kuasnya juga kasar. Dan warna-warnanya cenderung gelap, menyeramkan. Begitu ketika saya memberi saran kepada dia supaya menggunakan warna-warna yang lebih cerah, sapuan kuasnya yang lebih halus, dia malah nyeletuk. Dasar anak tikus. Apa kamu bilang? Saya secara langsung melabraknya. Tapi beberapa teman saya menahan saya. Dan pelukis itu langsung mundur perlahan-lahan. Dan dia bilang, "Kenapa kamu tersinggung? Anak tikus kan sangat bermanfaat. Kamu tidak tahu ya? Di Cina, orang makan anak tikus yang masih orok untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Selain penyakit mereka sembuh, mereka juga menjadi kuat." Dasar seniman, selalu saja berkelit. Saya memang agak reda dan sedikit terhibur. Tapi semenjak itulah teman-teman saya mengejek saya dengan julukan anak tikus, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kalau saya anak tikus, bapak saya tikus besar dong. Bagaimana saya tidak tersinggung? Emangnya kami makan sambil berak? Kalau kami makan sambil berak, pasti tempat makan kami dipenuhi dengan WC. Meja makan kami akan dikelilingi oleh WC duduk. Dan pada saat makan, terdengar suara plung, plung, plung.
atau pre bau ayam atau sate kambing bercampur dengan bau jijiknya. Nggih, Pak. Saya sedang di rumah Jalan Mawar. Sudah, Pak. Semuanya sudah saya lihat. Iya. Mulai dari rumah yang di Jalan Budi, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Helikopter. Saya mau merundingkan dengan istri dulu, Pak. Iya, Pak. Yo. Suami, kepala keluarga. Iya, Pak. Yang di Jalan Mawar. Iya, Pak. Terima kasih. Matur suwun. Beginilah nasib saya, saudara-saudara. Sampai umur yang sebegini ini, saya tidak dapat memutuskan pilihan untuk hidup saya. Saudara dengar sendiri kan? Bahkan untuk urusan yang sangat sederhana, saya tidak bisa. Apakah rembukan dengan istri merupakan suatu hal yang mahal dan rumit, lebih mahal dari rumah ini? Saya hanya ingin sebuah rumah yang dimiliki oleh penghuni rumah ini. Saya, istri saya, dan anak-anak saya kelak. Kamu itu suami, kepala keluarga. Kamulah yang harus menentukan dan kamu yang harus memilih di mana kamu akan tinggal. Apa perlunya kamu merundingkan ini dengan istri ataupun anak-anakmu yang masih kecil itu? Bapak hanya ingin melihat kamu memilih tanpa ragu-ragu. Tentukan sekarang juga, atau kamu tidak akan dapat jatah rumah. Sudah punya pilihan. Kamu pilih rumah yang mana? Yang di Jalan Mawar? Ya. Begitulah saya memilih atau menentukan pilihan, saudara. Saya gagal. Saya memang laki-laki yang gagal. Bahkan untuk hal-hal kecil, saya gagal. Selalu saja gagal. Bahkan untuk hal-hal kecil pun saya gagal. Barusan tadi, saudara-saudara, saya mencoba melakukan pesan yang sangat sederhana dari Liz. Pesan dari perempuan yang sangat saya cintai. Padahal pesan itu sangat sederhana. Begini, kalau kamu sedang bersedih, cobalah
untuk menyanyikan lagu-lagu gembira. Please maafkan saya. Tapi Liz tidak akan marah. Dia tidak akan marah dengan kegagalan saya. Dia terlalu baik dan terlalu mencintai saya. Ketika kami bertemu di saat masa orientasi, kemudian kami berpacaran semasa kuliah. Kami sudah saling mengikat janji untuk mengarungi hidup dan menjalankan hidup bersama. Rasanya tak mungkin kami bisa hidup kalau kami tidak bersama. Ya, kadang-kadang kami bertengkar sedikit, meskipun hanya masalah kecil, sederhana saja. Tapi ya begitulah, saya selalu cemburu melihat Liz akrab dengan cowok lain. Kalau saya marah, maka dia akan memandang saya dengan matanya yang indah dan jenaka itu. Tidak, saudara-saudara. Saya tidak boleh terus-terusan begini. Saya tidak boleh terbuai oleh kenangan. Kegagalan seperti itu harus saya lawan. Dan kalau kita tidak segera sadar, kita akan terlena dan hidup di masa lalu. Sungguh mengerikan, bukan, saudara-saudara? Inilah kenyataan tersebut. Yanis? Iya, masih di Jalan Mawar. Iya. Kan masih harus lihat-lihat mana yang harus diperbaiki. Apalagi rumah ini kan besar. Iya. Tenang aja. Tikus-tikus ada kok, cuma mungkin 1-2 aja. Nanti kalau udah mulai diperbaiki, tikus-tikus itu pasti akan pergi juga. Jangan khawatir. Ya, maghrib mungkin saya sudah di rumah. Ya, dah. Saudara-saudara sekalian, seharusnya rasa berdosa saya jauh lebih besar kepada Anissa daripada rasa berdosa saya kepada Liz. Bagaimana tidak, saya pernah membohonginya selama bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Bisa lah. Bahkan mudah saja. Saudara lihat sendiri kan, ekspresi dan tubuh saya saat melakukannya biasa-biasa saja. Apa? Kebohongan yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Itu yang Anda maksud. Begini, ini rahasia. Jangan sampai terdengar oleh orang lain. Ingat, ini rahasia. Tidak boleh bocor. Ketika kami menikah,
Saya nyaris tak kenal lagi dengan Anissa. Bagaimana saya mengenali perempuan lain? Sedangkan saya bergaul dan selalu berduduk dengan Liz. Setiap saat saya hanya bermain dengan Liz. Kira-kira sebulan setelah wisuda, dan saya sedang mempersiapkan diri untuk membuat lamaran pekerjaan. Kemudian Bapak memanggil saya. Bapak dan Pak Wijaya mengangkat kamu menjadi Direktur PT Bakti Persahada. Jadi bulan depan kamu harus mulai bekerja karena PT Bakti Persahada sudah memenangkan tender sebesar 2 miliar. Loh Pak, kalau direkturnya yang ada sekarang bagaimana? Sampai saat ini perusahaan itu tidak memiliki direktur. Kami hanya menempatkan pegawai saja di perusahaan itu. Hari Senin depan kita akan ke rumah Pak Wijaya untuk melaksanakan upacara lamaran. Siapa yang mau menikah, Pak? Aku mewakili kamu untuk melamar Anissa, putri sulung Pak Wijaya. Loh, Pak, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk tanggal pernikahan kamu 23 Agustus nanti. Tapi Pak, tender bernilai besar itu bisa didapat karena sebagian besar saham perusahaan dipegang oleh Pak Wijaya, dan direkturnya adalah menantu beliau. Setelah itu bisa dipastikan bahwa bapakmu ini akan menggantikan Pak Wijaya dan memperoleh tender besar tersebut sehingga dapat dibagi-bagikan ke semua keluarga maupun kerabat, dan kamu akan mengangkat derajat nama keluarga kita. Sekarang persiapkan dirimu untuk hari Senin. Saya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya mampu berlari ke kamar kos Liz. Benar-benar berlari. Mungkin sejauh 4 km. Hampir 3 hari saya berada di kamar kos Liz. Tidak keluar sama sekali. Dia selalu menghibur saya dengan ucapannya maupun perilakunya. Tapi saya tidak ingin mendengarkan. Saya hanya ingin hidup dengan Liz. Ketika Liz sedang menyuapi saya, terdengar seseorang menggedor pintu kamar. Dan itu adalah Om Lardi, paman termuda di keluarga saya. Datang bersama dengan Sigit, adik saya. Saya bersikeras menolak, tapi mereka juga ngotot. Ketika hampir saja terjadi perkelahian, Liz menengahi dan kembali membawa saya ke kamar. Dan dengan perkataannya yang lembut, menyuruh mereka untuk kembali ke mobil dan menunggu di mobil. Kemudian Liz memandikan saya dan mendandani saya, juga menyemprotkan parfumnya ke badan saya. Lalu Liz membimbing saya ke mobil yang sudah lama menunggu. Dia mendudukkan saya di jok belakang dan mencium kening saya. Dia melambaikan tangan
Segera mobil itu melaju. Lambaian tangan Liz dan senyumannya itu semakin jauh. Pernikahan yang terjadi adalah pernikahan saya dengan bayangan Liz. Saya memperlakukan Anissa sebagai Liz. Tidak ada yang heran, sebab kami nampak normal seperti pengantin biasa. Tapi ketika saya terbangun di tengah malam, saya melihat Anissa sebagai Liz. Bertahun-tahun saya berlaku seperti itu. Gila. Saya mungkin sudah gila. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Sungguh, saya tidak dapat membayangkan bagaimana besarnya dosa yang telah saya lakukan kepada Anissa. Kesalahan apa yang dilakukannya kepada saya sehingga saya memperlakukan Anissa dengan seperti itu? Tidak, saya tidak boleh begitu. Saya harus berubah hidup saya. Saya tidak boleh terus-terusan begini, saudara. Iya, halo sayang. Masih di Jalan Mawar? Iya, jangan kaget dong. Kan memang sudah sepatutnya. Iya, sudah seharusnya suami istri itu harus romantis. Gak, cuman saya selalu ragu-ragu. Iya, saya sekarang sudah berani dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Iya, sungguh. Dan itu menyadarkan saya. Akhir-akhir ini kamu cantik ya. Iya, karena kan suami istri sayangku. Ya, besok kita lihat sama-sama ya. Besok kita ke sana memilih rumah bersama-sama. Iya. Ya, aku hanya ingin milihnya bersama-sama, Pak. Iya, ya nanti saya ngomong ke ayah. Iya sayang, dadah. Nah. Ternyata menyenangkan sekali bisa berromantisan dengan istri. Memang istri saya kaget, tapi dia juga terdengar senang sekali. Bahkan ketika saya menyebutnya cantik, saya merasakan kebahagiaan meluncur dari suaranya. Saya merasakan kebahagiaan, saudara-saudara. Betapa lamanya saya sudah kehilangan hal tersebut. Istri saya meminta saya memberitahukan kepada Bapak bahwa saya akan berunding dulu untuk memilih rumah. Bagaimana ini, saudara-saudara? Tak pernah sekalipun saya membantah omongan Bapak, tapi saya harus berani mengambil keputusan. Istri saya juga bilang begini, apapun pilihannya, saya akan tetap mendukungmu, Mas. Nah, saya harus berani bilang pada Bapak, karena ini kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Ya, saya harus menelpon Bapak. Oke, assalamualaikum Pak. Nggih, masih di Jalan Mawar. Iya. Iya, saya kepala keluarga, Pak. Justru sebagai kepala keluarga itu, saya harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan.
Iya, saya harus harus berunding terlebih dahulu dengan istri saya. Kami akan memilih rumah bersama-sama. Tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa. Enggak, Pak. Enggak. Tidak bisa. Kami harus memilihnya bersama-sama. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Ush. Udah. Aduh. Sudah mati ternyata. Rupanya memilih rumah itu tidak mudah, saudara-saudara. Karena rumah kita adalah kehidupan kita.